Saya akan berbicara tentang imagination-based education. Pendidikan berbasis imajinasi. Tokohnya dalam teori ini adalah Kieran Egan yang populer dengan statementnya, imagination is not a special faculty. It is the whole of the mind working at its best. Jadi imajinasi itu bukan fakulti tertentu, tapi dia adalah keseluruhan cara berpikir bagaimana dia bekerja untuk sesuatu yang terbaik. Einstein itu mengatakan imagination is more important than knowledge. Knowledge is limit, imagination encircle the world. Kata Einstein, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, tapi imajinasi melingkupi seluruh dunia. Ada pertanyaan sekarang ini, yang tadi malam kita ngobrol-ngobrol tuh di bawah itu, habis muwajah itu dengan beberapa guru, ini udah saya spill. Kalau semua orang bisa mengakses ilmu pengetahuan, kalau semua orang bisa mengakses ilmu pengetahuan yang sama, apa bedanya kamu dengan mereka? Sekarang ini kan saya dan kalian gak ada bedanya dalam ilmu pengetahuan. Ya, S1 sama S3 kasih soal, di depan dia ada smartphone atau ada laptop, jawabannya bisa lebih bagus S1 daripada S3. Kenapa? Karena semua orang bisa mengakses ilmu pengetahuan yang sama. Iya kan? Yang membedakan saya dengan dia apa kalau gitu? Saya udah capek-capek sekolah, S1, S2, S3, doktor. Dia baru sekolah belum tamat. Tapi dalam cara menjawab masalah yang basisnya hanya ilmu pengetahuan, mungkin dia lebih baik. Karena akses dia terhadap ilmu pengetahuan lebih luas. Iya kan? Lalu apa yang membedakan saya dengan dia? Yang membedakan saya dengan dia adalah imajinasi. Jadi imajinasi itulah yang membedakan. Jadi bukan apa yang Anda ketahui. Kalau apa yang Anda ketahui semua orang udah tahu. Dan semua orang bisa tahu. Yang tidak bisa itu adalah apa yang Anda bayangkan. Itu kan spesial. Ada di otak saya. Apa yang saya bayangkan itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Pak Edi misalnya. Kecuali saya ngobrol dengan Pak Edi intens, baru bayangan saya dengan Pak Edi sama. Apa yang saya sepakati dengan Ade, kalau ilmu pengetahuan kan sama. Pondok ini akan bangun bangunan dengan struktur begini-begini. Ilmu pengetahuan dia mungkin lebih bagus. Karena dia belajar teknik sipil, dia belajar konstruksi, dia belajar desainer, arsitektur. Mungkin dia lebih bagus. You know? Tapi apa yang membedakan saya dengan dia? Imajinasi. Nah, imajinasi itu adalah keistimewaan setiap orang. Semakin tinggi imajinasinya, maka pembeda dia dengan yang lain akan semakin tinggi. Makanya Einstein mengatakan imagination is important, more important than knowledge. Knowledge is limit. Imagination encircle the world. Itu. Di era AI sekarang ini kan semua bisa diakses kan. Apa yang membedakan saya dengan desain grafis? Oh sekarang ada AI.
Yang membedakan adalah apa yang dibayangkan, bukan apa yang diketahui. Sekarang saya masukkan datanya ke AI, tolong dibuatkan desainnya seperti dibuatkan sama dia. Tapi begitu dia kasih saya desain, saya menolak. Enggak, jangan kayak gini. Saya mau yang agak begini. Tak masukkan lagi perintah, dia buat lagi. Nanti dia kasih lagi hasilnya. Saya bilang enggak, kasih logo. Dia akan kasih logo. Saya bilang enggak, ini fotonya jangan itu, ganti foto Masjid Al-Azhar. Dia akan ganti Masjid Al-Azhar. Iya kan? Apa yang membedakan? Imajinasi. Nah, oleh karena itu, imajinasi itu tetap menjadi keistimewaan manusia. Sekarang ilmu pengetahuan itu udah biasa itu. Gontor, Pondok Modern Darussalam Gontor, itu hasil imajinasi Trimurti. Bayangkan, tahun 1926, Indonesia belum merdeka. Tempatnya di pelosok desa. Peradaban nggak ada di sana. Hutan, rawa-rawa, bahkan Gontor itu kan gone wong kotor. Konon begitu, iya kan? Tapi di sana ada 3 kakak beradik, namanya Ahmad Sahal, Zainuddin Fannani, Imam Zarkasi. Dan ini anak-anak muda, 25 tahun, 19 tahun, 16 tahun kalau nggak salah. Ini anak-anak muda. Anak-anak muda yang belum menikah. Anak-anak yatim lagi. Anak-anak muda, anak-anak yatim dalam suasana Indonesia masih dijajah. Jangan bicara kesejahteraan, jangan bicara kemajuan, jangan bicara macam-macam. Eropa itu sudah punya kereta bawah tanah. Rusia sudah punya kereta bawah tanah berapa lapis. Mereka sudah bikin pesawat tempur. Kita masih terjajah, makan aja masih gaplek. Listrik nggak ada. Kita bisa bayangkan, dalam situasi seperti itu, kakak beradik, anak muda, anak yatim, di pelosok desa, jauh dari peradaban, membayangkan sebuah lembaga institusi modern. Itu kan imagination based. Sebab kalau bukan karena imajinasi, yang lahir pondok-pondok seperti pada masanya. Tapi Ahmad Sahal, Imam Zarkasi, Zainuddin Fannani memilih untuk ini pondok bukan pondok seperti pondok pada umumnya pada waktu itu. Mereka membayangkan pondok bilingual, Arabic and English, pondok modern, pondok bersistem klasikal, pondok yang memadukan agama dan umum, pondok yang bukan sekedar ulama, intelek yang tahu agama, tapi ulama yang intelek. Itu semua adalah imagination. Lahirlah Gontor. Bahkan pada waktu itu, Kiai Haji Ahmad Sahal membayangkan Gontor bukan sekedar Gontor, tapi perguruan tinggi internasional, perguruan tinggi dunia yang bermutu dan berarti. 1926 kita masih dijajah, makan aja belum tentu ada, listrik nggak ada, masih gelap gulita, di rawa-rawa, di pelosok desa, anak muda, anak yatim. Itu kekuatan imagination. Jelas. Tazaka juga demikian. Ketika saya dihadapkan pada fakta, ini tanah-tanah leluhur saya, punya kakek saya kecil di sini, luas sekali.
Saya udah sekolah kemana-mana, ke Gontor saya disekolahkan. Adik-adik saya disekolahkan ke Gontor semua. Saudara-saudara saya dikirim ke Gontor semua. Lalu kemudian habis itu ke Kairo. Saya berpikir, apa hasil saya belajar di Gontor dan Kairo? Apa yang akan saya lakukan dengan ilmu 6 tahun di Gontor? 5 tahun di Mesir. Saya pulang membawa apa? Itu berkecamuk di sini. Itu kalau tidak ada imagination dari Pak Anta, Mbah Hanta, bapak saya, mungkin Tazaka ini nggak akan lahir. Itu karena imajinasi Pak Anta kan. Tahun 80, Pak Anta ngomong di mana-mana, saya ingin di sini ada pondok modern seperti Gontor. Semua orang diomongin begitu. Bahkan Pak Anta sempat diledek sama orang. Jangan ngelindur, jangan mimpi. Di sini kok mau buat pondok modern kayak Gontor. Ketika Pak Anta ngomong begitu tahun 80-an, bandar ini tidak ada listrik. Listriknya itu hanya nyala jam 6 sore sampai jam 6 pagi kan. Gak ada. Saya itu nonton TV masih pakai aki. Itu film si Unyil itu loh. Ya kan hari Ahad itu kan si Unyil pagi itu. Aneka Karya Nusantara, ketoprak kalau malam Jumat itu kan ada itu. Itu lagi nonton enak-enak, tiba-tiba akinya habis. Waduh, bayangkan. Iya kan? Dan nontonnya itu film, TV-nya hitam putih. Hitam putih masih pakai ada itu lagi, ada kaca birunya itu pernah mengamannya itu. Saya mengalami itu. Dalam situasi seperti itu, tiba-tiba ada seorang namanya Pak Anta Masyadi bicara, saya pengen ada pondok kayak Gontor. Itu kan imajinasi dia. Makanya saya dikirim ke Gontor, itu bagian dari imajinasi. Harapannya anakku tak kirim ke Gontor supaya pulang nanti dia bisa mewujudkan cita-cita saya mendirikan pondok kayak Gontor. Karena dia alumni Gontor. Imagination based. Kita di sini, ini Pak Bisri ini saksinya ini. Waktu tanah kosong ini, belum ada apa-apa. Kita membayangkan, ini layoutnya pondok ini kayak apa ya? Konturnya begini. Dipikir, apa diteratakan saja? Berarti dikeruk. Bayangkan gunung dikeruk kan? Berarti Tazaka ini ada di bawah nanti nih. Ini jalan ke atas, Tazaka di sini. Atau dibuat rata. Ini tuh gunung. Tebingnya berapa puluh meter ke atas itu di situ itu. Pikir itu. Ketemu sama Pak Ariston, diskusi panjang. Udah dibikin aja begini. Cut and fill, terasiring, miring. Bertahap, berunda. Oke. Tapi pertanyaannya gimana? Meletakkan masjid di mana? Meletakkan gedung di mana? Meletakkan ini di mana? Itu saya muter Pak Bisri, Pak Anizar muter, Pak Oyong segala macam muter ke situ, muter sambil baca Fatihah itu. Di pojok sana, di ujung sana, Pak Bisri ya. Di pas yang sekarang gazebo itu di bawah, itu saya sambil begini, nih ya, di situ masjid. Nanti di sini nih gedung nih, ini sini gedung lagi. Jalan set, masuk gini-gini. Itu imagination bukan? Imagination. Hari ini, apa yang kita gambar di imajinasi, itu digambar oleh arsitek. Ini gambar kita di sini itu digambar oleh arsitek. Jadilah seperti ini sekarang ini. Jadi ini itu bermula bukan dari insinyur, bukan dari teknik sipil, bukan dari Ade dan kawan-kawan itu. Tapi ini bermula dari imagination seseorang. Jelas ya? Kamu bayangkan, saya masuk ke Alhambra di Spanyol. Istana katanya megah sekali pada waktu Andalusia itu. Awal kali masuk takjub, 2 kali, saya mungkin 4 kali ke Alhambra itu. Setiap kali ke sana itu enggak ada bosennya dan takjub terus itu. Yang saya takjubi itu adalah satu arsitektur bangunannya. Karena kan konturnya begini-begini. Itu
ngos-ngosan juga kalau ngeliling istana itu, naik turun tangga itu. Yang kedua, air. Bagaimana dia memanfaatkan ketinggian tanah itu untuk mengalirkan air tanpa bantuan mesin satupun. Jadi air dibuat begini, dorongan air dengan tekanan sekian akan muncrat segini. Jadi air mancur yang presisi begini itu semua dihitung presisi, tidak pakai mesin, disetel. Tapi pakai hitungan ini begini melengkungnya, turun segini, dorongan air sekian, volume sekian akan memancarkan air dengan ketinggian sekian. Bayangkan itu. Dan itu seluruh istana. Yang saya kagumi bukan teknologinya kan, tapi bagaimana orang yang merancang istana Alhambra itu membayangkan pertama kali Alhambra. Itu kekuatan imajinasi. Apalagi smartphone. Ini tadi malam sudah saya spill. Mungkin sebagian guru-guru muda ini enggak mengalami. Ya, yang lahir tahun 80-an ke bawah atau 80-an mengalami. Bagaimana kita mengalami telepon yang hanya untuk telepon saja. Sebelumnya enggak. Sebelumnya hanya message, pager. Jadi yang kita ngirimnya ke operator ngirim ke pager kita muncul. Orang punya pager itu udah hebat sekali. Muncul telepon. Telepon itu udah top itu. Karena dulu itu telepon harus di rumah. Telepon dibawa-bawa itu sesuatu yang mewah sekali. Setelah telepon bisa messenger, SMS. Sudah top. Habis SMS BlackBerry. Lebih keren lagi. Bisa grup SMS-nya. Ngobrolnya. Habis itu masuk Android. Android itu enggak seperti sekarang. Masih sangat terbatas. Lama-lama orang kebutuh. Ini gimana bisa enggak telepon enggak suara aja tapi langsung kelihatan orangnya. Dulu kita ini di Mesir Pak Oyong ya. Kalau mau nelpon ke rumah itu pakainya internet, delay-nya itu Masya Allah. Jadi halo, itu 3 detik kemudian ibu saya, bapak saya, ya halo. Jadi ngomongnya gantian dan itu harus pelan-pelan. Bapak, ibu, saya mau ujian supaya enggak tabrakan itu suaranya. Itu 3 detik kemudian baru iya tak doakan. Baru muncul lagi. Jadi kalau ngomong kayak sekarang di telepon itu saut-sautan, itu masih tabrakan. Sekarang sudah luar biasa. Bahkan orang bisa video call. Itu imagination based. Yang ajib lagi sekarang, Pak Bisri bisa dibuat AI lagi ceramah. Pak Bisri ceramah apa? Bisa. Pak Bisri berceramah apa? Bisa. Dikonstruksi dengan AI itu. Itu kan imajinasi. Internet. Itu enggak bayangkan. Bagaimana sekarang itu orang dengan internet luar biasa. Wifi lagi. Luar biasa. Itu imajinasi. Mobil listrik. Dulu yang namanya mobil listrik itu kan mobil-mobilan aja. Sekarang mobil listrik beneran. Itu imagination. Bahkan sekarang auto driver. Itu kan orang menghayal. Lama-lama orang ini menghayal, bisa enggak ya bikin mobil yang tanpa supir? Terus nabrak gimana? Ya enggak, supaya enggak nabrak dibikin begini. Nanti kalau ada mobil ngerem gimana? Bisa, dibikin ngerem sendiri. Wah itu mudah itu semua tuh basisnya adalah khayalan. Autopilot, pesawat kan sekarang udah autopilot semua. Itu semua basisnya adalah khayalan. Di pondok ini ada cashless Pak Amin, itu imagination based. Saya membayangkan di pondok ini tidak ada anak santri megang uang cash.
Saya membayangkan di pondok ini nanti begini, begini, begini. Maka dengan tidak ada uang cash itu dampaknya akan seperti ini. Maka akan begini, begini, begini. Itu semuanya itu basisnya imajinasi. Ilmu pengetahuan itu mengikuti imajinasi. Setelah ada imajinasi, baru saya panggil ilmuwan. Saya panggil ahli. Bisa nggak kamu bikin seperti ini? Bisa, coba bikin. Ketika dibikin kurang pas, enggak seperti itu. Maksud saya seperti ini, disesuaikan terus. Akhirnya jadilah sebuah sistem digital. Kalau kamu tidak punya imajinasi, kalau kekuatan imajinasimu rendah, kamu tidak bisa memimpin. Catat itu. Bagaimana seorang presiden membayangkan negaranya adil makmur itu gimana? Itu kan imajinasi. Saya pengen negara yang saya pimpin ini adil, makmur, sejahtera, maju. Maka ini kayaknya harus begini-begini. Maka ini pendapatan negara harus dinaikkan. Maka sumber daya alamnya begini. Ini mestinya SDM-nya harus begini-begini. Semua ada di sini semua. Yang membedakan adalah apa yang dibayangkan oleh presiden. Bukan apa yang diketahui oleh presiden. Semua presiden sama pengetahuannya. Itu. Indonesia ini NKRI itu juga hasil imajinasi para pendiri republik. Membayangkan, waktu dulu kita mau merebut kemerdekaan itu bayangkan kalau kita merdeka jadi negara, mau negara apa nih? Kan itu debat itu, the founding fathers itu. Negara serikat, kerajaan, kesultanan, atau kesatuan. Debat. Akhirnya dibayangkanlah, oh ini cocoknya negara kesatuan Republik Indonesia. Itu imagination. Ya, nah itu. Maka ada ungkapan begini. Pemimpin sejati itu selalu hidup sedikit di depan zamannya. Pemimpin sejati itu hidup di masa depan, lalu pulang ke masa kini untuk bekerja. Jadi kalian kalau mau jadi pemimpin, kalian harus hidupnya di masa depan, jangan di masa kini, apalagi di masa lalu. Hiduplah dengan sedikit di masa depan, tapi pulang untuk bekerja di masa kini. Itu kira-kira begitu. Itulah kualitas seorang pemimpin. Jelas ya? Nabi Ibrahim itu membayangkan bagaimana Mekah. Ya kan dulu tandus. Tidak ada air, tidak ada pohon. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Itu kan tandus itu. Nabi Muhammad membayangkan gimana Madinah, gimana Islam berkembang. Bahkan para fuqaha itu ketika membaca Quran, hadis, membayangkan gimana hadis dan Quran ini menjadi hukum fikih. Dibayangkan itu. Iya kan? Menyentuh wanita itu batal. Lamsun nisa hal yubtil al wudu aula. Aula mastumun nisa al ayah itu kan. Wow, dibayangkan oleh para ulama itu. Sebentar. Hada al-lamsu bimakna madza? Al-lamsu mujarrad iltiqaul basyratain atau al-lamsu maknahu al-jima'? Taib. Al-lamsu hada mujarrad iltiqaul basyratain. Naam, as-su'al. Bisyahwa atau bighairi syahwah? Oh, itu kan sebetulnya para ulama itu membayangkan gitu loh, Min. Kalau duna syahwah lah baksa, bisyahwah naam. Nah, soal lau bisyahwah yubtil wudu, kalau lamas tumur rijal atau yubtil aula bisyahwah. Loh kan? Loh kama kulta bisyahwah yubtil wudu, alladhi yubtil wudu syahwatuhu au lamsuhu. Ayo. Oh itu ulama membayangkan itu. Jadilah madhab A, madhab B, madhab C. Apalagi ini nih, wamsahu bi ru'usikum, bi kalimat bi. Ulama berdebat
Berdebat itu gak faktual, men. Imajiner. Membayangkan aja. Suaya. Ada bi ru'usikum, kalimat bi, limada ziyadah bi. Ada bi maknahu lit tab'id au lil kul. Idza kana lil kul maknahu wamsahu bi ru'usikum imsah jami'ar ras. Al kul. Idza kana maknahu lit tab'id maknahu mujarrad ba'du al-ra's. As-su'al ba'du au nisf. Hal ba'du hadha ma'nahu nisf? Salah sya'ar hadha ba'd. Lakin laysa nisf. Alaf nisfuhu khamsu mi'ah. Lakin wahid hadha ba'dun lil alaf. Aina sahih? Wahid yastati au lazim khamsu mi'ah. Oh, itu ulama membayangkan. Itu imagination. Jadilah hukum-hukum fikih. Kalau filosof udah itu jangan ditanya imajinasinya itu. Itu membayangkan Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Itu kan imajinasi semua itu. Apalagi surga neraka dan seterusnya itu semua imagination. Jadi imajinasi itu adalah melihat sebelum ada. Itu imajinasi. Nah sekarang bagaimana pondok ini? Di pondok ini, alhamdulillah, pendidikan membangkitkan imajinasi itu terintegrasi, built-in di dalam sistem pendidikan kita. Jangan dikira pagelaran PG itu sebetulnya adalah pendidikan atau imagination based education. Orang membayangkan PG pertama dari membayangkan backgroundnya dulu, itu kan Pak Riji itu kan mau tidur tuh bayangkan. Yang ada di sini itu kan gambar, tapi kan gambar imajiner, warna coklat, apa biru atau hijau, kayaknya bagus kok tengahnya kasih lampu sini, kayak 3 dimensi, gini ya gini, itu kan semuanya. Kalau ditanya apa nggak bisa, orang nggak bisa melihat bayangan dia kan. Yang bisa membayangkan adalah dirinya. Karena saya nggak bisa masuk ke pikiran dia. Tapi kalau udah digambar, saya baru tahu ini yang ada di otaknya Pak Riki. Tapi selama belum digambar, saya nggak tahu. Hanya imajinasi. Itulah membedakan orang dengan orang. Imajinasinya si A, si B, si C, 5 orang, 10 orang, 30 orang dikumpulkan, diperdebatkan, didiskusikan. Jadilah itu. Imagination based. Terus kemudian membayangkan lagi itu anak-anak itu gimana ini opening seremoninya, gimana closingnya. Oh openingnya begini, musik, lighting masuk, nanti kemudian kor masuk, nanti begitu kor langsung sholawat ya, kamu langsung ini ya, kamu begini, nanti jangan begitu, kamu begini, gini, menggerakkan. Itu imagination based education. Nggak sederhana itu. OPPM itu kan anak-anak bekerja, imagination based itu. Bagaimana masjid takmir, bagaimana penerangan sound system, terus saya pengen begini. Imajinasi saya tentang sound system itu kan diterjemahkan kepada Pak Haris dan Pak Eno. Lama sekali penerjemahannya itu. Kecuali software yang ada di saya dipindah ke Pak Haris, tapi itu kan nggak bisa juga. Menurut saya belum pas, menurut Pak Ainul sudah pas. Gimana? Karena ini kan bayangan sama bayangan. Iya toh? Maka bagaimana mempertemukan imagination? Itu harus praktek. Style. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dikit. Ini belum treble. Saya bilang ke Pak Ainul kemarin, kalau mau ngecek sound itu kata kuncinya shot dengan fa. Kalau itu sudah muncul, treble-nya berarti sudah muncul. Shautut tajribah wahid isnani salasah. Kalau salasahnya itu masih belum muncul, kalau sa, sin dan shot itu sama, itu berarti itu suaranya suara kelas speaker di sungai. Itu.
Jadi ada orang suaranya treble, begitu masuk ke mic jadi bindeng semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Gitu. Sinnya nggak masuk nih Pak Aris. Nah itu coba, itu imagination based Pak Aris. Ya. Nah, maka saya tak umrohkan Pak Haris itu sama Pak Khalil itu aslinya tanya Pak Bisri ini. Sopo? Waktu itu Pak Khalil kan tak masjid kan. Iki baik Khalil, kenapa? Biar dengar suaranya Masjidil Haram. Supaya tidak imagination. Sound itu enggak imagination gitu loh. Pak Haris juga gitu, umroh kan jajal itu. Nah, dulu pernah siapa ya yang saya masukkan ke mobil saya itu. Mobil saya Volvo itu. Sampai tak tutup pintunya, tak masukkan, tak setelkan musik itu. Kayak gini suaranya. Maksudnya supaya imagination jadi praktik gitu. Nah itu. Ada PKA, PG, OPPM, Porseni, Olimpiade, itu semua imagination based education. Pendidikan bukan sekedar transfer informasi, tapi dia membangkitkan makna. Nah begini, ilmu tanpa imajinasi itu hafalan. Imajinasi tanpa ilmu itu hayalan. Imajinasi tanpa ilmu dan imajinasi tanpa iman berbahaya. Tapi kalau ilmu, iman, dan imajinasi itu akan menghasilkan kreativitas dan inovasi. Dan itulah kemajuan peradaban. Nah, pondok ini menitik beratkan pada imagination based education. Banyak sekali kegiatan-kegiatan baik intra, ko maupun ekstrakurikuler yang menitik beratkan pada pendidikan berbasis imagination secara nggak langsung. Jadi teorinya Kieran Egan ini tentang imagination based education itu sesungguhnya sudah kita terapkan. Di kita sudah sesuatu yang biasa itu.